Bapak dan Ibu, kalau kita melihat proses perjalanan seorang distributor ya dalam meniti karir di bisnis ini, tentu diawali dari sebuah informasi yang dia dapatkan dari calon sponsornya ya. Yang pertama adalah mungkin sebagian dari Anda adalah merupakan daftar nama dari sponsor Anda, dan dari daftar nama itu untuk para prospek ini ya, kemudian Anda undang, Anda janjian, kemudian Anda lakukan presentasi. Presentasi ini bisa secara offline maupun secara online, dan saya anggap teman-teman di sini sudah latihan presentasi ya. Presentasi kan ya hanya itu aja yang diomongin ya, yang diceritakan. Dari presentasi ini kemudian bertahap masuk ke proses follow up, kemudian mereka join, lalu mereka aktif dan menjadi leader. Nah, banyaknya informasi yang diperoleh prospek ini, maka semakin mengarah ke kanan ya, ini anggap aja ini kiri, daftar nama ini menuju ke kanan. Ini semakin ke kanan, semakin banyak informasi yang akan dia dapatkan, dan kemungkinan besar semakin dia bergerak ke sebelah kanan ya. Dari awalnya, dari daftar nama, orang ini belum mendapatkan banyak informasi dari Anda karena memang belum ketemu. Kemudian Anda bawa janji untuk mengundang, lalu informasi yang pertama kali mereka dapatkan adalah presentasi Anda. Presentasi cukup sederhana saja, mungkin 15 menit, 20 menit cukup. Yang terpenting adalah Anda meninggalkan paket informasi yang nantinya Anda gunakan untuk melakukan follow up. Nah, sebelum saya masuk ke yang lain, ingat presentasi itu sebenarnya adalah Anda itu sedang ngetes orang ya. Anda itu sedang menguji orang, apakah orang yang Anda presentasi ini adalah orang yang menurut Anda cocok dengan bisnis ini. Kalau tidak cocok, tentu kan tidak perlu Anda terima, kan begitu. Jadi sebenarnya posisi yang menolak itu adalah Anda. Anda dalam posisi ini menang memilih dengan catatan jumlah presentasinya terpenuhi ya. Kemudian dari presentasi ini Anda lakukan follow up. Di follow up ini juga tujuannya juga sama, yaitu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan itulah Anda akan tahu seberapa kualitas prospek yang Anda butuhkan. Kemudian anggap saja mereka ini join, di antara mereka yang hanya beli produk, kemudian di antara mereka ada yang Anda tidak terima karena memang mereka tidak terlalu merespon secara positif. Ada juga yang join ya. Kemudian dari yang join ini ada yang tidak aktif, sebagian ada yang aktif. Dari yang aktif ini ada yang menjadi distributor biasa, namun juga nanti akan ada menjadi orang leader. Jadi ini proses perjalanan. Mungkin ini juga perjalanan Anda juga ya. Anda di presentasi, di follow up, join, aktif, dan menjadi leader. Nah, banyaknya informasi yang diperoleh prospek Anda ini, semakin banyak informasi akan semakin besar kemungkinannya dia akan bergerak ke sebelah kanan ya. Tentunya seorang leader tentu akan jauh banyak mendapat informasi dibandingkan dengan distributor biasa. Informasi itu berupa apa? Berupa paket info, brosur, buku, bertemu dengan upline, kemudian tergabung dalam grup binaan. Kemudian tentu juga semakin ke kanan dia akan semakin banyak mengakses audio-audio tentang pendidikan di bisnis NASA. Nah, di sini Anda dalam hal memotivasi jaringan Anda, menggerakkan jaringan Anda.
Nah, dalam melakukan menarik distributor Anda masuk ke sistem, ini kita bisa mempengaruhinya itu hanya sebenarnya sedikit, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara sering silaturahmi, kemudian meminjamkan audio atau mengirimkan audio-audio motivasi, ikut di grup binaan yang dibina mungkin oleh Anda atau oleh upline Anda, video-video bertemu dengan upline, Anda undang ke pertemuan dan seminar. Nah, tapi yang terpenting di sini adalah tapi yang menentukan apakah orang ini mau berubah dari posisi dari sebelah kiri ke sebelah kanan untuk menjadi leader itu adalah diri mereka sendiri, ya. Jadi tidak bisa Anda 100% mengubah seseorang yang tadinya tidak bergabung kemudian menjadi leader, ya. Jadi kalau Anda bertemu dengan orang yang sudah join dan selama Anda telah menarik dia ke sistem, mendampingi berproses menjadi distributor inti, tapi dia tidak mau aktif, ya, itu bukan salah Anda, ya, karena Anda tidak bisa membentuk semua orang untuk menjadi aktif, ya, karena masing-masing punya latar belakang pemahaman yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, punya kebutuhan mendesak yang berbeda, ya. Mungkin saja bulan ini dia tidak bisa aktif, tahun ini tidak bisa aktif, tapi bisa terjadi nanti tahun depan. Jadi semuanya memiliki timing yang berbeda-beda. Tetapi kewajiban Anda adalah ketika orang ini sudah join, kewajiban Anda adalah pelan-pelan sesuai dengan timing dan kebutuhan untuk menarik mereka untuk belajar sistem, yaitu dengan cara mengundang mereka datang di home sharing, mengundang mereka datang di seminar-seminar, kemudian mengundang mereka mendatangi upline-upline Anda untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih jauh lagi, ya. Nah, semua itu adalah proses. Jadi memang nanti di dolen-dolen Anda itu ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi ada yang dipresentasi langsung join, ya, tapi di follow up-nya lama sekali baru aktif. Jadi memang tidak bisa semuanya sama, ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ya. Nah, proses perubahan ini bisa Anda ciptakan dengan cara Anda kerja cerdas dan kerja keras. Nah, kapan Anda kerja kerasnya? Kapan Anda kerja cerdasnya? Nah, saya memberikan gambaran seperti ini, ya. Makanya di sini karena ini materinya cukup mendasar, ya, cukup untuk membangun pemahaman teman-teman semuanya, maka saya buatkan satu buah PowerPoint yang mudah-mudahan dengan PowerPoint ini Anda lebih bisa memahami tentang bagaimana Anda memainkan bisnis ini, ya, bagaimana Anda bekerja di bisnis, bagaimana Anda bekerja dengan bisnis ini. Jadi kerja keras Anda, ya, sebelum Anda kerja cerdas, ya, kerja keras Anda itu dibutuhkan pada 3 tahapan ini, yaitu membuat daftar nama. Ini masih bersifat kuantitatif, jadi lebih menekankan kepada berapa jumlah Anda menulis daftar nama. Kemudian presentasi ini juga dinilai dari sisi kuantitasnya, bukan kualitasnya tapi kuantitasnya. Demikian juga dengan follow up. Follow up ini juga dihitung dari kuantitasnya. Jadi memang dibutuhkan kerja keras di 3 tahap proses dari kiri ke kanan ini. Nah, sedangkan pada bagian setelah mereka join, untuk Anda bisa memasukkan ke dalam sebuah sistem dan akhirnya dia aktif dan akhirnya dia menjadi leader, nah ini dibutuhkan yang namanya kerja cerdas, ya. Karena di sini, ya, kita bisa memaksa orang untuk dipresentasi lalu di follow up sampai dia join, tapi kita tidak bisa memaksa orang untuk aktif menjalankan bisnis NASA sesuai kaidah sistem. Anda nanti akan menemukan
orang-orang yang tanpa dipaksa pun mereka semangat menjalankan bisnis lunas. Jadi jangan terlalu frustasi ketika Anda sudah mulai berusaha keras untuk mengundang, untuk aktif, tapi mereka tidak mengambil keputusan untuk mengambil kesempatan ini, ya no problem ya, tidak jadi masalah. Karena itu selalu terjadi yang namanya hukum rata-rata. Jadi Anda nanti itu lebih banyak itu menemukan orang untuk Anda bentuk. Saya yakin Anda itu punya downline yang mungkin secara intensitas Anda bertemu, intensitas Anda untuk berkomunikasi itu kurang, tetapi mereka itu justru lebih aktif dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin bertemu dengan Anda setiap hari di lingkungan yang dekat-dekat Anda. Ada nggak? Ayo, ada nggak punya downline tapi komunikasinya sih nggak terlalu intens ya, tapi semua informasi, semua ilmu, semua pertemuan mereka memiliki semangat lebih dibandingkan dengan orang-orang yang justru ada di dekat Anda. Ya pasti ada kan. Nah itu yang namanya hukum rata-rata ya. Jadi ya sudah, dibanyakin aja dalam melakukan presentasi kepada para prospek Anda.